Ya ampun, papa kenapa sih ngasih bekal yang banyak banget? Pakai buat apa lagi dong ya? Oh ya, panggil Mbak dulu deh untuk buatin sarapan. Mbak, Mbak. Iya Nyonya, ada yang bisa saya Mbak? Nyonya kok bawa duit yang banyak ya? Jadi curiga deh saya. Ini Mbak, saya minta tolong buatin sarapan ya Mbak. Ini uangnya, tolong ya Mbak. Tuh kan bener. Nyonya, tapi ini kebanyakan banget Nyonya. Sarapan kan udah pasti mahal Mbak, segitu cukup kok. Tolong buatin saya sarapan ya Mbak. Oh ya, saya mau sarapannya yang double protein ya Mbak. Saya buatin nasi lor mau nggak Nyonya? Nasi lor? Apaan itu Mbak? Nasi telur Nyonya, tapi ini ada tambahan sosis Kenzler Singles original. Enak banget kok Nyonya. Boleh deh Mbak, tolong buatin ya Mbak. Siap Nyonya. Mari kita buat nasi lornya sekarang. Gara-gara ngasih duitnya kebanyakan, aku jadi bisa nyobain juga deh. Wah. Ini mah sarapan pintar. Satu pan bisa dipakai masak sosis dan telur. Akhirnya jadi juga sarapan ala Sultan. Nyonya pasti bakal seneng banget nih. Nyonya, nasi lornya udah siap Nyonya. Wah, kayak enak banget Mbak. Yaudah Mbak, sini bawa Mbak. Saya mau cobain sekarang. Ini ya Nyonya. Wah, ya ampun. Saya cobain ya Mbak. Iya Nyonya. Enak banget Mbak, ya ampun. Simple tapi kayak sultan banget rasanya. Wah, Nyonya kan emang sultan Nyonya. Oh iya Nyonya, kenapa tuh Mbak? Tadi sebenarnya saya pakai bahan yang ada di kulkas aja Nyonya. Dan duitnya nggak kepake sama sekali Nyonya. Saya kembaliin aja ya Nyonya. Ini Nyonya. Uangnya udah diambil nggak boleh dikembaliin lagi ya Mbak. Ya ampun. Loh, tapi kan ini sebenarnya buat sarapannya Nyonya, bukan buat saya. Ya itu berarti duit jasa kamu karena udah masakin saya Mbak. Diterima aja ya. Tapi Nyonya, gaji saya lo masih banyak banget Nyonya. Ya terserah Mbak, saya nggak mau tahu. Atau gini aja Mbak, kamu buatin 1000 porsi nasi lor aja ya Mbak untuk para tetangga dan kasih tahu ke semua orang kalau ini tuh menu wajib yang dimakan pas sarapan. Iya deh Nyonya. Nyonya, mulai hari ini saya ingin berhenti bekerja dari rumah ini. Kok kayak gitu Mbak? Ada apa Mbak? Tiba-tiba sekali loh. Saya udah nggak betah bekerja di sini Nyonya. Di sini saya tidak diperlakukan seperti ART biasanya. Maksudnya Mbak? Nyonya nggak pernah ngasih saya kerjaan di sini. Saya cuma disuruh rebahan dan males-malesan setiap hari. Terus gaji juga dikasih setiap hari. Mana di atas UMR lagi. Saya nggak bisa diginiin terus Nyonya. Terus kamu maunya kayak gimana Mbak? Masa karena itu aja kamu mau berhenti sih dari rumah ini? Karena gitu aja. Nyonya,
Nyonya sudah melukai martabat saya sebagai seorang ART. Harusnya Nyonya itu nyuruh-nyuruh saya, marahin saya, dan kasih saya gaji itu setiap bulan, Nyonya. Jangan setiap hari. Dan juga jangan banyak-banyak, Nyonya. UMR saja harusnya sudah cukup, Nyonya. Kalau kayak gitu gimana caranya saya ngabisin duit saya, Mbak? Duit saya itu udah kebanyakan loh, Mbak. Makanya saya ngasih gaji kamu di atas UMR, Mbak. Ya itu masalahnya Nyonya, bukan masalah saya. Lagian kalau gajinya di atas UMR lebih dikit, itu nggak apa-apa, Nyonya. Tapi masalahnya ini lebihnya banyak. UMR di kota ini aja 3 juta loh, Nyonya. Tapi Nyonya ngasih saya gaji 3 miliar, Nyonya. Itu sangat tidak masuk akal loh, Nyonya. Jadi kamu mau gajinya 3 juta aja? Iya, Nyonya. Saya nggak mau gaji 3 miliar. Gimana ya, Mbak? Sepertinya nggak bisa, Mbak. Saya tuh perlu ngeluarin duit yang sangat banyak banget setiap hari, Mbak. Ya udah, Nyonya. Kalau begitu saya ingin berhenti bekerja sekarang juga di rumah ini. Saya benar-benar tidak dihargai di sini, Nyonya. Ya udah. Kalau kamu emang mau berhenti kerja dari rumah ini, kamu harus terima pesangon dari saya. Pesangon? Iya. Kalau berhenti bekerja biasanya dapat pesangon kan, Mbak? Jadi saya bakal kasih kamu pesangon dan kamu harus terima pesangon dari saya. Apa itu, Nyonya? Yang pertama, uang tunai senilai 100 miliar. Yang kedua, tanah seluas 2 hektar di pusat kota. Dan yang terakhir, kamu harus mau saya kuliahkan di universitas terbaik di Amerika. Supaya setelah kamu berhenti bekerja di sini, kamu bisa dapat kerja di tempat yang lebih baik lagi. Gimana? Kamu mau kan nerima pesangon dari saya? Harus banget saya nerima itu semua, Nyonya. Iyalah, Mbak, namanya juga berhenti bekerja, jadi harus menerima pesangon dari saya. Itu nggak boleh ditolak ya, Mbak. Mau berhenti kerja aja dapat duit ya. Emang kayak gitu, Mbak. Semua tempat kerja juga kayak gitu kok. Jadi gimana, Mbak? Jadi mau berhenti dari tempat ini? Enggak deh, Nyonya. Bagus. Sekarang kamu lanjut rebahan lagi ya. Nanti sore saya bakal kasih gaji kamu. Tenang aja, saya bakal kurangin kok gaji kamu biar kamu gak susah ngabisinnya. Serius, Nyonya? Serius. Udah, sana kamu lanjut rebahan lagi ya. Jangan coba-coba buat minta berhenti lagi. Siap, Nyonya. Akhirnya dikurangin juga gaji saya. Ini banget ya punya Mbak. Yes! Bisa-bisanya Putri Sultan Abal-Abal itu ngebuat aku malu di depan Intas sama Mimu. Seneng banget sih dia. Lihat aja ya, aku juga bakal suruh papaku untuk beli hotel termahal di Qatar. Katanya Sultan Putri ngajak teman-temannya ke Qatar ya? Iya, Sari sama Jessica kan? Ya ampun, enak banget ya jadi teman-temannya Putri. Iya, enak banget ya punya teman Sultan kayak Putri. Tapi katanya ya, orang tua yang Jessica itu udah cerai tahu. Cerai? Iya, aku juga pernah denger nih, katanya kan papanya Jessica tuh kerja di Jepang ya. Dia selingkuh sama cewek Jepang. Kasian banget ya Jessica punya orang tua yang gak akur. Yuk duduk yuk. Yuk. Ternyata Jessica nabrakkan untung. Berani-beraninya ya dia ngejek aku. Taunya dia juga bermasalah. Lihat aja ya kalian geng Sultan Abal-Abal. Cepat atau lambat, kalian pasti bakal hancur dengan sendirinya. Put, seru banget sih kemarin kamu ngajak kita ke Qatar. Iya Put, makasih banyak ya. Biasa aja kok. Aku emang kebetulan disuruh ngabisin 1 miliar dalam sehari. Dan kalian udah bantu aku buat ngabisin. Harusnya aku dong yang terima kasih sama kalian. Pasti Feli bakal iri banget sih ngeliat story-storyku. Iya pasti bakal tantrum geter-geter ngeliat story kita. Yang bilang aku iri siapa?
Vel, nggak usah sok gitu deh jadi orang. Ngaku aja kalau kamu emang iri. Enggak, aku nggak ada iri kok. Malahan aku kasihan tahu sama kamu, Jess. Hah? Kasihan? Sama aku? Emang Jessica kenapa? Soalnya dia kan anak broken home. Vel, keterlaluan banget sih kamu ngomongnya. Loh, emangnya kenapa? Bener kan, Jess? Papamu selingkuh kan di Jepang? Vel, cukup, Vel. Jess, jangan dengerin, Jess. Siapa suruh ngejek aku duluan, Jess? Diajak balik malah langsung ketakutan. Kasihan anak broken home. Vel, ini kamu gak bisa dimaafin banget sih, keterlaluan banget kamu ngomongnya. Makanya jangan macem-macem sama aku. Dasar geng sultan abal-abal. Sorry ya Jess, jangan didengerin kata-katanya Feli. Awas ya kamu Feli, kena karma baru tau rasa. Benu, cepet jawab pertanyaan yang ada di papan ini. Cepat jawab, Benu. Lama sekali sih jawabnya. Ini loh pertanyaan anak SD, kamu lo udah SMP, masa gak bisa jawab sih, Benu? 32. Salah, Benu. Aduh, ibu pasrah deh. Susah ngajar anak kayak kamu. Padahal pertanyaannya gampang banget. Benu kok gak bisa jawab sih? Kasian aku sama Benu. Jadinya kena marah terus sama Bu Nur. Lagi ngapain Benu? Lagi bakat tipat lontong. Lagi gambar lah, kan kamu bisa ngeliat sendiri pakai matamu. Yes. Itu kamu yang gambar Benu? Kuntilanak yang gambar. Ya, aku lah, kan kamu udah bisa ngeliat sendiri kalau aku yang gambar. Astaga. BTW Benu, itu kamu les gambar di mana? Bagus banget loh gambar kamu. Mana dikasih aku ikut les-les kayak gitu sama mamaku. Les pelajaran baru dikasih. Aku belajar sendiri di rumah. Hah? Kok nggak dikasih? Itu gambar kamu bagus banget loh. Jarang anak SMP bisa gambar sebagus itu. Emangnya mamamu nggak senang kamu bisa ngegambar? Enggak lah. Mamaku tuh cuma senang kalau orang tuh pintar dalam pelajaran. Kayak kakakku. Kakakku tuh pintar banget dalam pelajaran. Kayak aku sering banget dibandingin sama kakakku. Kasian banget Benu, gak bisa ngejar cita-citanya karena terhalang restu orang tuanya. Padahal kan gak semua anak pintar dalam pelajaran. Semangat ya Benu, semoga kamu bisa menggapai mimpi yang kamu mau, bukan yang mamamu mau. Ini bukan soal aku yang gak sayang sama ibu, tapi aku juga manusia Bu. Aku harus kerja, aku punya istri, anak, dan hidup yang aku harus jalanin. Aku gak bisa selalu ada di rumah buat jagain ibu. Kayak dulu ibu jagain aku. Lucu ya Bu. Sekarang posisinya kebalik. Dan aku gagal. Aku tahu ibu gak pengen ditinggal Bu. Aku tahu panti jompo itu bukan rumah. Tapi tiap malam aku dengar ibu bicara sendiri, nangis sendiri. Aku gak kuat Bu. Aku gak tahu harus jadi anak yang baik, suami yang benar, ayah yang hadir, dan tetap jadi anak ibu yang paling bisa jagain semuanya. Maaf ya Bu, ini pilihan paling egois yang pernah aku buat. Tapi cuma ini Bu, satu-satunya cara yang bisa aku lakuin sekarang.